Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sawijo. Ya, alhamdulillah hari ini sesuai dengan jadwal yang kita sudah tetapkan bersama, kita akan melakukan pendampingan yang keempat untuk guru penggerak di angkatan yang ke-11 ini. Untuk pendampingan yang keempat ini nanti kita akan fokus pada tentang bagaimana menyajikan, memfasilitasi pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan bersama bahwa nanti kita akan melakukan, saya secara pribadi akan melakukan observasi di dalam kelasnya Bu Yuda terkait pembelajaran penerapan budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan juga tak kalah ketinggalannya yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Nanti di dalam pembelajaran itu silahkan kita menyepakati waktu yang sudah kita tetapkan yaitu 2 JP. AJP-nya adalah biasanya 45 menit. di sini 45 menit ya. 45 menit. Oh ya, kalau SMA 45 ya. Oh, iya. Saya mengikut aja, monggo. Nanti 45 menit silahkan nanti bisa panjenengan laksanakan sesuai dengan yang sudah panjenengan rencanakan ini. Nah, namun sebelumnya kita bincang-bincang sebentar ya Bu Yuda ya. Oke, Pak. Terkait dari perencanaan modul ajar yang sudah Bu Yuda susun. Mata pelajarannya apa nanti Bu Yuda? Untuk mata pelajaran yang saya ampu bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Oke. Ini nanti untuk di kelas Di kelas 10 fase kelas 10. E. Kelas 10 itu berarti kelas SMA kelas 1 Kelas ya? 1 nggih. Kelas 1 ya. Oke. Saya lihat untuk materi yang nanti panjenengan akan sampaikan yaitu tentang unsur intrinsik cerita wayang. Oke. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu Puspa, jadi sebelum nanti panjenengan menjelaskan alur dari kegiatan pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang ingin nanti Bu Puspa capai itu apa ya? Oke, kalau untuk tujuan pembelajaran di sini yang ingin saya capai, peserta didik mampu menjelaskan unsur intrinsik dari teks wayang Anoman Duto, Pak. Jadi unsur intrinsiknya yang saya Unsur intrinsiknya ya. ambil nggih. Satu tujuan pembelajaran saja berarti ya. Ini dari unsur intrinsik yang panjenengan lakukan, unsur intrinsik itu kan agak luas. Apa diambil semua atau di bagian apa saja yang mungkin? Nanti saya ambil 6 poin. Ada poin. tema, ada tokoh atau parogo, kemudian ada sudut pandang, ada latar, ada amanat, dan yang satu itu ada alur. Jadi ada 6. Oke. Ya. Semoga nanti bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya tentunya di dalam sebuah pembelajaran dengan menetapkan TP yang sudah Bu Yuda tetapkan tadi, ada mungkin area pengembangan yang ingin dicapai Bu Yuda di dalam kelasnya Bu Yuda nanti seperti apa? Mungkin bisa minta gambarannya. Oke. Nah, kalau untuk area pengembangan yang pertama tentunya keterampilan siswa untuk menganalisis teks wayang tersebut, fokusnya untuk ke unsur intrinsik. Nah, kemudian untuk dari menganalisis unsur intrinsik tadi, siswa kemudian mampu berpikir kritis dari teks wayang tersebut, kemudian mampu mengungkapkan pendapat. Jadi setelah diskusi kelompok, siswa itu nanti perwakilan untuk presentasi mampu mengungkapkan hasil diskusi kelompoknya itu nanti seperti apa. Kemudian keterampilan siswa yang akan saya gali yaitu berkolaborasi ketika siswa berdiskusi, kemudian bertanggung jawab ketika berdiskusi. Jadi area itu nanti yang akan saya kembangkan di pembelajaran. Ada kolaborasi antara Bu Yuda dengan anak-anak ya nanti di dalam pembelajaran itu ya. Terkait dari area pengembangan yang tadi Bu Yuda sampaikan ini, tentunya setiap keinginan itu kan harus disertai dengan bagaimana cara untuk mencapainya. Dari TP-nya, dari area pengembangannya, mungkin nanti gini Bu Yuda ya. Gambaran umum secara pembelajarannya dari awal sampai akhir nanti seperti apa strateginya yang mau digunakan? Kalau gambaran umum pembelajaran, saya nanti menggunakan media bawa laptop. Nanti saya pertama akan memberi stimulasi siswa berupa tebak gambar.
Nah, kenapa kok tebak gambar? Saya kaitkan dengan discovery learning tersebut, Pak. Nanti stimulasi berupa gambar, nanti siswa menebak gambar apa yang akan guru tampilkan. Kemudian dari gambar tersebut dikerucutkan ada kaitannya nggak sama unsur intrinsik. Nah, ketika nanti siswa sudah bisa menemukan unsur intrinsik apa saja yang ditemukan kaitannya sama gambar, kemudian nanti saya akan memberikan video sederhana, singkat, tidak ada 1 menit untuk mengulas atau memperkuat pengetahuan siswa tadi tentang unsur intrinsik yang sudah ditemukan di gambar tersebut. Nah, ketika nanti siswa sudah mampu mengambil intisari dari video yang guru sediakan, kemudian nanti saya akan menyediakan media pop-up wayang. Nah, pop-up wayang itu nanti saya sediakan supaya nanti siswa per kelompok bisa maju untuk membacakan cerita wayang Anoman Duto tadi. Jadi selain pop-up, nanti saya akan juga membagikan LKPD teks cerita wayangnya. Jadi siswa mendengarkan temannya membaca pop-up juga bisa menyimaknya di teks cerita wayang. Nah, setelah pop-up selesai dibacakan, siswa berdiskusi dengan kelompoknya mencari unsur intrinsik apa saja yang ada di teks wayang tersebut. Ketika dari stimulasi yang guru berikan mungkin siswa kurang kuat pemahamannya, siswa nanti akan saya berikan waktu untuk mencari referensi lain, boleh di Google, mungkin boleh di YouTube, tentang unsur intrinsik supaya nanti ketika mencari atau menganalisis unsur intrinsik di teks wayang Anoman Duto nanti pemahamannya lebih kuat. Seperti itu. Setelah diskusi, nanti siswa mempresentasikan hasil diskusinya, unsur intrinsik tadi. Nanti saya bebaskan, boleh gambar berupa mind mapping, boleh ditulis langsung boleh. Nanti kalau memang waktunya cukup dan siswa mampu membuat kanva di HP, saya persilahkan. Itu seperti itu, Pak. Gambarnya. Jadi ada kebebasan untuk anak-anak di dalam nanti menyajikan hasil presentasinya. Jadi tidak hanya satu harus ditulis, itu enggak. Oke. Ini terkait memfasilitasi bagaimana tipe dan gaya belajar anak-anak ya, dengan diferensiasi proses dan produknya tadi. Nah, selanjutnya untuk tadi disampaikan bahwa anak-anak ini diberi kebebasan untuk bisa nanti mencari referensi. Referensi ini bisa dengan cara online tadi yang disampaikan Bu Yuda ya. Nah, ini apakah nanti juga sudah disiapkan misalnya perangkat dan semuanya oleh anak-anak? Misalnya HP-nya? Iya, HP sudah, Pak. Oke. Menurut Bu Yuda nih, di dalam pembelajaran yang katakanlah sudah berlangsung, yang Bu Yuda biasa terapkan, kalau Bu Yuda biasanya menilai secara pribadi, misalnya ada interval nilai antara 1 sampai 10, di posisi mana Bu Yuda? Saya? Kalau untuk di kelas? Di kelas 80 mungkin, Pak. Ya, 80. Berarti yang hari ini pasti akan lebih dari 80. Semoga. Targetnya berapa? Targetnya 95, Pak. Karena untuk persiapan ini saya sudah mempersiapkan sedemikian rupa, dari mencoba melengkapi media yang saya gunakan, dari gambar tadi, kemudian dari video yang saya siapkan, kemudian dari pop-up yang saya siapkan. Satu lagi pop-up itu saya nanti menyediakan kayak apa ya, Pak? Ruang kayak gitu dari styrofoam, nanti jadi siswa ketika ini gambar yang saya tampilkan, ini ada gambar kerajaan misalnya. Kerajaan kalau dikaitkan sama unsur intrinsik itu apa sih? Itu latar. Nah, dicari nanti latarnya mana, tulisan latar, latar dicari, ditempel ke media ya kayak 3 dimensi letter U, saya buat kayak gitu. Sudah disiapkan semua? Sudah berapa lama ininya jenengan yang menyiapkannya ini? Kemarin ngebut 1 mingguan, Pak. Kemarin selesai pop-up hari Jumat itu saya buat yang video yang pas itu apa ya, kalau cerita wayang kan durasinya panjang, Pak. Nah, jadi kalau kemungkinan saya pakai cerita wayang video itu nggak mungkin. Nah, makanya saya pakai pop-up. Nah, supaya siswa itu juga tertarik, wayang itu ternyata bisa dijadikan pop-up juga. Ternyata unik ya ketika wayang itu nggak hanya dari video seperti itu. Iya, oke, luar biasa nih. Selanjutnya, biasanya kan gini,
Kalau saya lebih menetapkan di dalam pembelajaran itu untuk mencapai TP itu adalah bagaimana prosesnya berjalan dengan oke. Oke. Kemudian untuk mengukurnya adalah dengan menggunakan asesmen. Oke. Asesmen yang akan digunakan Bu Yuda nanti seperti apa? Oke. Kalau asesmen sendiri ada 3 Pak, di sini saya menggunakan. Di RPP juga sudah saya sampaikan. Yang pertama itu nanti asesmen diagnostik. Di awal pembelajaran saya akan memberikan pertanyaan stimulasi ke siswa. Tentunya pertanyaan itu nanti mengenai materi-materi wayang, tokoh wayang, atau mungkin cerita wayang yang pernah dilihat siswa, atau mungkin nanti saya tanya ketika melihat wayang mampu nggak menangkap isi cerita wayang. Itu pertanyaan stimulasi sebagai asesmen diagnostiknya. Kemudian kalau asesmen formatif itu untuk penilaian sikap sama penilaian performa ketika siswa nanti berdiskusi, ketika siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk asesmen yang terakhir itu asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu nanti siswa saya bagikan teks cerita wayang Anoman Duto per kelompok, nanti siswa mencari unsur intrinsik cerita wayang tersebut. Mandiri ya? Yang sumatifnya tadi per G. personal siswanya kelompok ya? Pak itu nanti. Kelompok ya? Kelompok. Oke. Ada TP-nya, ada prosesnya, ada asesmennya lengkap sudah. Mungkin juga nanti ada nggak untuk misalnya di bagian refleksi dan umpan balik di dalam pembelajaran yang akan nanti Bu Yuda terapkan di kelas? Kalau untuk refleksi nanti ada dari guru juga dari siswa nanti kayak kesimpulan materi hari ini itu seperti apa, kayak gitu. Nah, perlu juga di bagian umpan balik juga. Nanti jangan sampai lupa, itu hal penting yang juga mungkin waktunya hanya sekilas, tetapi itu akan sangat penting di dalam kita mengetahui sejauh mana sih pembelajaran yang kita lakukan ini bisa berhasil gitu. Ini. Oke Bu Yuda, itu sekilas diskusi kita sebelum kita nanti melakukan observasi di dalam pembelajaran ya. Semoga nanti di dalam pembelajaran yang Bu Yuda siapkan dan laksanakan nanti ini sesuai dengan modul ajar RPP yang sudah disusun Bu Yuda, dari alurnya jelas, lengkap, sehingga capaian tujuan pembelajaran itu memang benar-benar bisa dicapai dan bisa memfasilitasi peningkatan kompetensi anak-anak. Terima kasih diskusi awal kita. Saya cukupkan sekian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.